Tampil melempem, Valentino Rossi buka-bukaan soal kesulitannya di MotoGP 2021. Valentino Rossi mengakui telah melalui paruh pertama MotoGP 2021 dengan sangat kurang baik. Hal itu dikarenakan ada berbagai alasan yang pada akhirnya membuat rider berjuluk The Doctor tersebut hanya bisa bertengger di peringkat ke-19 dengan total 17 poin. Menurut pemaparan Rossi, ada dua faktor yang membuatnya gagal tampil bersinar di 9 seri balapan yang sudah berlangsung di MotoGP 2021. Alasan pertama, karena ia masih kesulitan memaksimalkan motor Izer M1. Masalah motor memang selalu menjadi penyebab kurang maksimalnya Rossi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, bila melihat performa motor Izer M1 di MotoGP 2021, sebenarnya kuda besi Yamaha itu sudah mengalami peningkatan. Terbukti dengan pembalap tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, yang sejauh ini sudah mencatat 4 kemenangan, hingga akhirnya dapat berdiri di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2021 dengan total 156 poin. Dengan fakta Quartararo itu, seharusnya motor bukanlah menjadi alasannya. Apalagi mengingat meski Rossi kini membela tim satelit, ia tetap dipercayai menggunakan motor yang sama dengan Quartararo dan Maverick Viñales. Selain faktor motor Izer M1, Rossi juga menilai para pembalap serta tim kini jauh lebih kompetitif dari sebelum-sebelumnya. Mungkin semakin para pembalap yang lain menjadi alasan mengapa Rossi kesulitan untuk bersinar saat balapan berlangsung. Tentu apa yang dikatakan Rossi itu tidak salah. Contoh paling jelas adalah tim KTM yang kini justru masuk ke dalam tim yang berpeluang menang di setiap balapan. Sejauh ini saja KTM sudah meraih 1 kemenangan, tepatnya di GP Catalunya melalui aksi Miguel Oliveira. Paruh pertama musim ini tak fantastis bagi tim kami karena saya mengalami sedikit kesulitan. Kami tahu musim ini akan menjadi sulit, karena level para pembalap dan juga motor di MotoGP sangat tinggi, ujar Rossi. Meski tampil buruk di paruh pertama MotoGP 2021, Rossi nyatanya tak mau menyerah. Ia berniat untuk bangkit di paruh kedua MotoGP 2021, yang mana akan segera dimulai di GP Styria pada Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kami sadar harus berjuang lebih keras lagi, namun kami juga berharap lebih dan menginginkan sesuatu yang lebih besar. Kami akan berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, dan bekerja lebih keras pada paruh kedua musim ini, tutup Rossi. Marquez dinilai bisa raih podium di wilayah kekuasaan Ducati. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, diprediksi akan kembali mengancam pada balapan di sirkuit Red Bull Ring nanti. Dua performa terakhir sudah menjadi bukti bagaimana penampilan Marc Marquez lagi panas-panasnya. Juara MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring, menjadi permulaan kebangkitan sang alien. Kemudian di MotoGP Belanda, sorotan kembali ditujukan kepada Marquez setelah dirinya finish di urutan ke-7. Namun yang membuat takjub adalah, sang rider memulai balapan dari posisi ke-20. Dengan kondisinya yang belum sepenuhnya pulih, Marc Marquez tak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih setelah pemilik nomor 93 di MotoGP itu melakukan rehat paruh pertama kejuaraan, maka kondisinya diperkirakan semakin prima. Mantan manajer Repsol Honda, Livio Suppo, pun memberikan opini bahwa Marc Marquez bisa melakukan dobrakan pada seri Styria nanti. Suppo bahkan memprediksi rider andalan Repsol Honda itu bisa menggaransi sebuah podium. Saya mengharapkan Marc yang sangat kompetitif, saya pikir dia bisa naik podium. Dia akan sangat ingin menang di trek itu, karena memang benar dia sudah menang di Sachsenring, tapi dia akan datang dengan penuh beban, jelasnya seperti yang dikutip dari laman Motosan. Namun Suppo mengingatkan bahwa Red Bull Ring merupakan sirkuit yang menjadi ladang wilayah kekuasaan pembalap Ducati. Sejak Red Bull Ring menjadi tuan rumah di MotoGP 2016, pembalap Ducati lah yang paling sering meraih podium utama di sana. Andrea Dovizioso menjadi pebalap Ducati yang paling sering juara di sirkuit Red Bull Ring yakni sebanyak 3 kali. Adapun dua pebalap Ducati lain yang juga pernah menjadi juara MotoGP Austria adalah Jorge Lorenzo 2018 dan Andrea Iannone 2016. Selalu ada pertempuran yang menyenangkan juga dengan Dovi dan sekali dengan Jorge Lorenzo. Kami tahu bahwa itu adalah trek di mana Ducati memiliki keunggulan yang bagus. Namun Marc Marquez juga bukan sembarang pembalap, saya yakin ia bisa tampil cepat di sana, tukasnya.
Layak ditunggu bagaimana kiprah pembalap berpaspor Spanyol itu. Saat ini Marquez menduduki posisi 10 klasemen MotoGP 2021 dengan koleksi 50 poin. Valentino Rossi minggir. Inilah rival di MotoGP yang paling membekas bagi Marc Marquez. Bicara soal rival paling membekas di ajang MotoGP, Marc Marquez ternyata menyebut nama selain Valentino Rossi. Marc Marquez dan Valentino Rossi bak paket komplet dalam jagat MotoGP. Pembahasan masing-masing mantan juara MotoGP tersebut selalu saja menyeret nama satu sama lain. Hal ini tak aneh mengingat Marc Marquez dan Valentino Rossi memang punya sejarah rivalitas yang menarik di MotoGP. Insiden sepang clash pada MotoGP 2015 tentu saja jadi sejarah yang paling panas di antara mereka. Meski begitu, Valentino Rossi ternyata bukanlah rival yang paling membekas bagi Marc Marquez di MotoGP. Mengesampingkan nama Valentino Rossi, pembalap MotoGP berjulukan Baby Alien tersebut menunjuk nama Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa sebagai rival paling membekas. Sambil mengenang MotoGP tahun 2013 sampai tahun 2014, Marc Marquez menceritakan alasan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa jadi rivalnya yang paling membekas. Selain itu, Marc Marquez juga mengaku sempat menikmati persaingan dengan Nico Terol di kelas 125cc dan rekannya saat ini, Pol Espargaro, saat masih di Moto2. Mereka berdua adalah Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa, ujar Marc Marquez soal rivalnya yang paling membekas dilansir dari Motosan. Saat saya datang di MotoGP tahun 2013 dan 2014, mereka adalah yang paling cepat. Mereka Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa sungguh kuat di mana keduanya selalu membuat Anda bergumam bagaimana mereka melakukannya. Kemudian di kelas 125cc saya banyak belajar dari Nico Terol. Pada kelas Moto2 saya juga melakoni pertarungan seru dengan Pol Espargaro. Tetapi, dua yang paling membekas adalah Pedrosa dan Lorenzo, tegas Marc Marquez. Sayang, kedua rival paling membekas bagi Marc Marquez tersebut sudah menepi dari MotoGP. Seperti diketahui, Jorge Lorenzo saat ini lebih memposisikan diri sebagai pengamat MotoGP. Sementara itu, Dani Pedrosa memilih bekerja di balik layar untuk mengembangkan tim KTM. Namun, pada seri MotoGP Styria 2021, mulai Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021, salah satu rival Marc Marquez, yakni Dani Pedrosa, bakal kembali ke lintasan. Rencananya Dani Pedrosa bakal turun membalap sebagai pembalap wildcard pada balapan yang dihelat di Red Bull Ring, Austria, tersebut. Apakah Marc Marquez bakal tampilkan pertarungan seru dengan Dani Pedrosa di MotoGP Styria 2021?